Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, Shalom, Pak. Shalom, Pak. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang selalu setia mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Amin. 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 Saya merasakan Tuhan itu sangat-sangat baik buat saya. So good. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami hari-hari yang susah. Tapi apapun situasi dan kondisi yang Bapak Ibu alami saat ini, Bapak Ibu, kita harus menjalaninya penuh dengan sukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, tidak ada bagian-bagian dalam hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini tanpa memiliki tujuan yang mulia. Meskipun kita seringkali merasakan itu tidak baik menurut kita, tapi percayalah, ketika kita menghampiri hadiratnya, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan, dan jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Dan percayalah, di dalam hadirat Tuhan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-101. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-101. Dan malam hari ini saya masih beri tema berlama-lama di hadirat Tuhan bagian yang kedua. Bapak Ibu, berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Dan Roh Kudus akan membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Dan saya percaya, malam hari ini Tuhan akan bawa kita ke level yang baru di dalam dimensi penyembahan. Supaya kita bisa berlama-lama berada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa hari-hari ini Tuhan menghendaki agar kita, Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk terus masuk di dalam hadiratnya dan berlama-lama di dalam hadiratnya, di dalam hadirat Tuhan, dan terus mengalami interaksi secara pribadi dengan realita hadirat Tuhan. Karena itulah yang akan membentuk kehidupan rohani Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar merasakan hadirat Tuhan, tetapi lebih dari itu, Tuhan mau membawa Bapak Ibu hidup sebagai sahabat. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu terus masuk di dalam hadirat Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami ada banyak pekerjaan roh dan dinamika roh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa berlama-lama di hadirat Tuhan, maka ada aspek yang harus Bapak Ibu munculkan di dalam hidup Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu harus memiliki hati yang menyembah. Sebuah sikap hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebuah kemauan dan tekad untuk berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Bapak Ibu ingin memiliki hati yang mau berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, mau berlama-lama berada di dalam hadirat Tuhan,
mau berlama-lama menahan Tuhan, mau berlama-lama menahan realita hadirat Tuhan, harus bagaimana? Atau dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu saudara dan saya mau berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, menahan realita hadirat Tuhan, untuk memenuhi pikiran dan hati Bapak Ibu, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu harus mendekati Dia dan masuk di dalam hadiratnya dengan roh penyembahan. Dan malam hari ini saya mau membawa Bapak Ibu untuk mengarahkan pikiran kita, perasaan kita, yaitu kepada hal-hal yang dari roh. Karena saya percaya hal ini menjadi sangat penting sekali. Bapak Ibu, banyak orang sering berkata, pikiran. Itu kan cuma pikiranku sendiri. Tapi Bapak Ibu harus menyadari, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, di situ mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan lihat kitab Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam terjemahan yang lain, yaitu versi Alkitab mudah dibaca, dikatakan, berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena apa yang kau pikirkan akan mengendalikan hidupmu. Artinya akan mengontrol kehidupanmu, akan menentukan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya percaya pikiran yang kita miliki ini, ketika kita terus selaraskan dengan hal-hal yang dari roh, maka ini akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan menjadi tempat di mana kita akan menerima banyak hal dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Alkitab, dan saya mau menjelaskan sekilas apa yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah Bapak Ibu, kita akan baca kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan membentuk tubuh manusia ini dari apa? Dari debu tanah. Lalu kemudian Alkitab menuliskan apa Bapak Ibu? Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah ini, Tuhan membentuk hidung. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia yang terbuat dari debu tanah itu, yang dia bentuk dengan tangannya itu. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa melihat, ada unsur lahiriah yang dipertemukan dengan unsur ilahi. Debu tanah yang dibuat oleh tangan Tuhan untuk membentuk tubuh manusia ini adalah unsur ilahi, unsur lahiriah. Semuanya dari debu tanah, amin. Lalu ketika Alkitab menuliskan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia itu, dan ini berbicara tentang unsur ilahi. Dan ketika unsur lahiriah ini dipertemukan dengan unsur ilahi, Alkitab menuliskan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata menjadi makhluk yang hidup, di dalam terjemahan King James Version, ditulis became a living soul. Nah, kata Ibrani yang dipakai untuk menuliskan menjadi makhluk hidup, itu dituliskan dengan kata Ibrani nefes. Kata nefes ini bisa diartikan juga soul, atau person, atau mind, atau pikiran. Bapak Ibu, di dalam catatan lain, yaitu dari terjemahan Indonesia Literal Translation yang ketiga, dituliskan seperti ini. Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup.
Jadi dengan kata lain, jiwa manusia, pikiran dan perasaan ini sebetulnya bisa menjadi tempat untuk kita berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jiwa manusia, pikiran dan perasaan yang ada bisa menjadi tempat Bapak Ibu menerima banyak hal dari Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Itu sebenarnya di dalam kitab Amsal ditulis, hati-hati dengan pikiranmu. Di dalam surat Roma pasal 8, nah Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu selalu mengarahkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal yang dari roh. Karena jiwa ini, pikiran dan perasaan ini, kalau dipengaruhi oleh firman, ini akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini akan menjadi tempat kita menikmati keberadaan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal dari roh, maka Bapak Ibu akan dipengaruhi dengan berbagai hal yang sifatnya lahiriah. Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang negatif. Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini, yang memang sudah disetting oleh si jahat. Sehingga apa yang akan terjadi di dalam pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi dalam perasaan kita Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi di dalam jiwa kita Bapak Ibu? Yang akan terjadi adalah peperangan yang terus-menerus. Yang akan terjadi adalah pergulatan yang tanpa henti. Dan inilah yang disebut, yang sering kali membuat kehidupan kekristenan kita menjadi tidak bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan iman kalau Bapak Ibu terus berada di dalam peperangan? Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah peperangan ini selalu membawa kerusakan dan penderitaan. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak mungkin Bapak Ibu mengalami kehidupan yang damai, sejahtera, dan kehidupan yang penuh dengan sukacita ketika Bapak Ibu terus-menerus berada di dalam peperangan. Nah, peperangan ini terjadi disebabkan karena apa Bapak Ibu? Karena kita kurang mendisiplin pikiran kita untuk terus tertuju kepada roh. Untuk terus tertuju kepada hal-hal yang dari roh. Makanya kita sering mengalami gejolak di dalam batin kita. Sehingga seringkali kita menjadi gelisah, menjadi khawatir, cemas, gentar, sedih, dan tidak mood. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita untuk berlama-lama di dalam peperangan. Karena ketika kita belajar dari Alkitab, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menghendaki setiap kita selalu penuh dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, oh dia juga ikut bersorak-sorai sebagaimana kita bersorak-sorai. Nah mari Bapak Ibu kita akan baca firman Tuhannya di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah Bapak Ibu, saya akan baca sekali lagi ayat ini dan saya akan ganti kata ia dengan Tuhan. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan membaharui engkau dengan kasih. Tuhan bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Wow. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Tuhan Allahmu ada di antaramu, maka realita hadirat Tuhan akan terus ada di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Kemudian firman Tuhan mengatakan lebih lanjutnya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya kalau Tuhan ada di antaramu,
maka dia akan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Karena Bapak Ibu tidak akan merasa patah semangat lagi. Karena Bapak Ibu tidak akan tawar hati lagi. Karena Bapak Ibu tidak akan kehilangan keantusiasan lagi. Tetapi Bapak Ibu akan memiliki roh yang berkemenangan di dalam batin Bapak Ibu. Karena Tuhan memberi kemenangan buat Bapak Ibu. Amin. Jadi ada roh yang berkemenangan di dalam batin kita. Sehingga kita akan terus penuh dengan sorak-sorai. Akan terus penuh dengan keoptimisan. Akan terus penuh dengan kegairahan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita mendisiplin roh kita untuk datang menyembah. Minimal 1 jam setiap hari. Atau kalau bisa lebih dari 1 jam. Untuk kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa terus memperkatakan firman-Nya di dalam mulut kita. Untuk kita bisa mengambil waktu untuk menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberi kepada kita roh yang berkemenangan. Haleluya. Nah, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi ketika Tuhan melihat Bapak Ibu datang menyembah dan berada di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan berperang bagi Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan melihat Bapak Ibu menikmati kemenangan itu, ketika Bapak Ibu menikmati sukacita, firman Tuhan mengatakan, ia pun ikut bergirang. Kemudian lebih lanjut firman Tuhan mengatakan, ia membarui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Oh, Bapak Ibu, saya bisa membayangkan semua ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat Bapak Ibu yang menerima roh yang berkemenangan, karena Tuhan yang berperang bagi Bapak Ibu, maka Tuhan pun memperbarui hidup Bapak Ibu dalam kasih-Nya. Dan Tuhan pun jadi bersorak-sorai karena engkau bersorak-sorai. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan seringkali datang di dalam hidup kita sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Tuhan selalu berperang bagi kita, apapun itu yang menjadi situasi, kondisi, dan keadaan kita. Percayalah, ketika Bapak Ibu berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, dan Bapak Ibu terus membangun sikap hati yang menyembah, dan Bapak Ibu menjadi individu yang dicari Bapa, karena Bapak Ibu terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Tuhan akan terus datang dalam hidup Bapak Ibu. Berperang bagi Bapak Ibu dan memberikan Bapak Ibu kemenangan. Dan ketika dia melihat Bapak Ibu bersuka cita, ada sorak-sorai yang meluap di dalam hati Bapak Ibu. Sehingga ucapan syukur selalu naik di hadirat. Dan ketika Tuhan melihat Bapak Ibu bersuka cita, Alkitab mengatakan dia pun bergirang karena engkau. Dia bersuka cita karena engkau, dan dia terus memperbarui engkau dengan kasih. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dengan demikian, di dalam hati Bapak Ibu akan dengan mudah terus masuk ke dalam penyembahan. Lebih dalam. Dan lebih dalam lagi. Dan lebih lama, dan lebih lama lagi. Dan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Karena Bapak Ibu telah dipenuhi dengan roh penyembahan. Nah Bapak Ibu, mengenai roh penyembahan ini, Rasul Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Supaya mereka penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19. Surat Efesus pasal 5, 18 dan 19, firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain dari King James Version, Bapak Ibu saya akan membacakannya hanya ayat yang ke-19. Efesus 5 ayat 19, di situ mengatakan, speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Berkata-katalah pada dirimu sendiri dengan mazmur dan nyanyian rohani. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, dalam terjemahan LAI yang tadi kita baca, Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Tetapi dalam terjemahan King James Version dikatakan speaking to yourself, berkata-katalah kepada diri sendiri. Bapak Ibu, terlepas dari pada Bapak Ibu berkata-kata seorang kepada yang lain atau berkata-kata kepada dirimu sendiri, dibutuhkan ada sesuatu yang harus diperkatakan, betul? Nah, apa yang harus diperkatakan ketika Tuhan berperang bagimu? Ketika Tuhan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan bagimu. Ketika Bapak Ibu menerima kemenangan yang daripada Tuhan, maka hati Bapak Ibu akan meluap-luap dengan mazmur dan puji-pujian dan ucapan syukur. Dan Bapak Ibu bisa berkata pada diri sendiri atau berkata kepada orang lain untuk menceritakan dan memperkatakan, untuk mengekspresikan kebesaran kuasanya. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu, ayo. Saya harap Bapak Ibu minimal 1 jam setiap hari meluangkan waktu dengan sengaja untuk berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Untuk berkata-kata dalam mazmur dan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu kembali menyelaraskan perasaan Bapak Ibu. Untuk kembali memiliki damai sejahtera dan sukacita dan keceriaan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mulailah berkata-kata pada dirimu sendiri. Speaking to yourself. Atau Bapak Ibu berkata-kata kepada orang lain. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk mengekspresikan kedaulatan Tuhan. Untuk menceritakan kemurahan Tuhan. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Alkitab juga mengatakan lebih lanjut. Surat Efesus 5 ayat 19 terjemahan King James Version. Speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual song. Dan Alkitab menegaskan lebih lanjut lagi. Singing and making melody in your heart to the Lord. Berkata-katalah kepada dirimu sendiri dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian roh. Dan bernyanyilah. Buatlah melodi-melodi di dalam hatimu di hadapan Tuhan. Wow! Ini yang saya mau. Ini yang saya maksudkan, yaitu memiliki hati yang menyembah. Dan Bapak Ibu bisa berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa berlama-lama berada di hadirat Tuhan. Untuk menikmati kasih. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau Bapak Ibu mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu mengenai prinsip tentang penyembahan. Untuk mengekspresikan perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan. Ekspresikan sukacita Bapak Ibu di dalam mazmur dan pujian Bapak Ibu. Dan semakin Bapak Ibu ekspresi, maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kesembuhan dalam batin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selama ini terluka, kalau Bapak Ibu selama ini lemah dan tak berdaya, kalau Bapak Ibu selama ini mengalami kehidupan yang penuh dengan gejolak negatif, ketika Bapak Ibu belajar percaya apa yang difirmankan di dalam Zefanya 3 ayat 17, bahwa Tuhan Allahmu adalah
ada di antara sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Apa yang akan terjadi di dalam hati Bapak Ibu? Akan keluar ucapan syukur. Mungkin dalam beberapa menit muncul 1-2 kalimat. Tapi kalau Bapak Ibu terus melatih, saya percaya akan ada banyak kata-kata yang Bapak Ibu akan ucapkan dan ungkapkan di hadirat Tuhan. Amin. Akan keluar ucapan syukur. Akan keluar melodi-melodi. Akan keluar nada-nada yang mengekspresikan penyembuhan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan tanpa disadari Bapak Ibu sedang membangun dan menumbuhkan hati yang menyembah. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, dalam Zoom meeting malam ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita latih diri kita. Belajar membangun roh yang menyembah. Latih diri Bapak Ibu, membangun hati yang menyembah. Sering-seringlah Bapak Ibu mempergunakan lagu-lagu pujian untuk bernyanyi-nyanyi buat diri sendiri. Sering-seringlah Bapak Ibu mempergunakan lagu puji-pujian untuk membangun kesadaran akan realita hadirat Tuhan. Belajar seperti Abraham. Di dalam kitab Kejadian pasal 18. Ketika Tuhan mendatangi Abraham, maka Abraham melakukan segala cara untuk menahan Tuhan lebih lama di kemahnya. Untuk melakukan fellowship dengan dirinya. Wow. Nah, kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu terus belajar singing to yourself, talking to yourself, speaking to yourself, making melody in your heart. Bapak Ibu terus berkata-kata kepada diri sendiri untuk terus membangun kesadaran akan realitas Tuhan. Untuk terus menaikkan puji-pujian yang membuat hatimu meluap-luap dengan ucapan syukur. Saya yakin realita hadirat Tuhan terus tinggal lebih lama dan lebih lama. Dan lebih lama lagi. Dan akan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, belajarlah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Belajarlah menaikkan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Naikkanlah puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mulai puji-pujian yang Bapak Ibu sudah hafal. Seperti pujian ini. Bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tujuan hidupku untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lupa liriknya sebagian. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ulangi dan Bapak Ibu bisa menaikkan pujian dan penyembahan dengan lirik yang sama. Oke? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa berbahasa roh, Bapak Ibu bisa menaikkan pujian dengan memakai bahasa roh. Melodi-melodi pujian ini bisa Bapak Ibu pakai. Dan Bapak Ibu bisa menaikkan penyembahan dengan bahasa roh. Lewat pujian ini. Dan ini adalah bagian dari membangun manusia roh yang lain. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh. Dan mengatakan dengan meluap-luap. Dengan suara yang cukup keras. Dengan penuh keantusiasan. Tapi malam hari ini, ketika kita berbicara tentang hati yang menyembah. Mari kita mengekspresikan hati kita. Mengekspresikan roh kita. Mengekspresikan hidup kita di dalam hadirat. Di dalam hadirat Tuhan.
Dan saya percaya Tuhan juga menghendaki kita untuk hidup di dalam hadirat dan tinggal di dalam realita hadirat Tuhan dan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Bangun hati yang menyembah. Bangun roh yang menyembah. Bapak Ibu, hari-hari ini saya sedang berusaha membangun hati yang menyembah ini. Lebih dan lebih dan lebih. Dengan cara menaikkan puji-pujian dan menggunakan bahasa. Dan itu betul-betul membuat saya lebih ekspresif di hadapan Tuhan. Dan saya merasakan jadi memiliki pribadi yang lebih lembut di hadapan Tuhan. Dan mengalami banyak pekerjaan roh dan firman ketika menjalani hidup ini. Dan inilah yang saya mau untuk kita Bapak Ibu Saudara saya sama-sama bangun dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa berbahasa, Bapak Ibu bisa menaikkan pujian ini dengan memakai bahasa. Orela grande ma, la tola rambro, le desante ma, le catanagra, le talereo, le brandereo, le de marela, cruzande ma, lela lerande, rerelare. Bapak Ibu, saya berusaha untuk menaikkan pujian penyembahan dalam bahasa roh. Dengan melodi-melodi pujian yang sudah saya kenal. Sehingga saya menjadi mudah untuk menghanyutkan diri saya di dalam penyembahan. Dan saya percaya, ketika Bapak Ibu melatih dan melakukan penyembahan di dalam roh dengan menggunakan melodi-melodi, speaking and making melody, maka Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. Realita hadirat Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Dan berlama-lama berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian lagi. Penyanyi haleluya. Bapak Ibu, pujian ini sangat luar biasa. Memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga boleh memberkati Bapak Ibu malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita. Sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan. Derajat Yesus Kristus. Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa menikmati dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, walaupun, bagaimanapun kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah bahwa ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Biar bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen dan Pak Letri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan. Dan kita akan berdoa.